Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Walaupun kemarin sudah di pemberitahuan pembebasan, bukan pembebasan ya, melepas masker jika kita berada tidak di tempat kerumunan para sahabat ya. Namun bila masih berada di tempat kerumunan, sahabat harus tetap menggunakan masker. Oke, para sahabat, hari ini saya akan pindah tanam. Ya, kemarin saya beli beberapa tanaman ya. Antara lain adalah daun salam yang biasa digunakan oleh ibu-ibu, juga ada jeruk pulut ya. Jadi daun jeruk pulut. Nah, pindah tanam kali ini langsung akan saya buat dengan sistem hidroponik, namun sistem WIC ya para sahabat, dimana nanti nutrisi ini akan dialirkan oleh kain panel atau apa saja yang kita gunakan sebagai sumbunya. Jadi untuk kapiler ya. Nah, sistem ini sangat memudahkan kita apabila kita sibuk ya, jadi tidak bisa memantau setiap hari karena tanaman tersebut harus disiram setiap hari ya para sahabat, pagi dan sore hari. Maka untuk menghindari hal tersebut supaya tidak mati karena mungkin kesibukan kita, tanaman tersebut kita rubah menjadi hidroponik, semi hidroponik sih ya, dengan sistem WIC ya. Jadi airnya kita tempatkan di penampungan ember, lalu di atasnya tanaman tersebut. Nah, kita beri sumbu. Namun para sahabat juga bisa memindahkan tanaman tersebut ke tabula pot ya, tanaman buah dalam pot, namun juga masih menggunakan sistem WIC. Nah, di potnya kita beri sumbu, di bawahnya ada ember untuk penampungan air. Untuk media tanam saya tidak ganti para sahabat ya, tetap menggunakan media tanam bawaan, sehingga unsur haranya pasti masih ada ya para sahabat. Dan saya hanya memberikan nutrisi untuk ppm-nya hanya 500 para sahabat ya. Nanti jika sudah diperlukan untuk penambahan ppm menjadi 1000 ya akan kita tambah. Nah, bagaimana cara tahu kita bahwa unsur hara yang ada di tanaman tersebut sudah mulai menipis? Mudah ya para sahabat. Para sahabat bisa melihat dengan pertumbuhannya yang mungkin kurang bagus, atau langsung kita bisa deteksi daunnya yang akan berwarna kuning apabila memang untuk pencahayaannya mencukupi ya. Untuk pencahayaan mencukupi artinya sinar matahari langsung mengenai tanaman tersebut ya, dan terpenuhi dari pagi sampai jam 11 atau jam 12. Nah, ini bisa kita pastikan kalau memang nutrisi yang kita berikan kurang, itu akan berwarna kuning untuk daunnya. Malah bisa jadi ada yang rontok ya para sahabat. Nah, untuk mencegah tersebut ya harus kita tambahkan nutrisi di airnya. Nah, untuk yang kali ini saya akan hanya membatasi saja sampai 500 ppm-nya. Jika nanti sudah terdeteksi seperti yang saya bilang tadi, warna daunnya kuning atau banyak daun yang rontok atau grow-nya yang tidak bagus, langsung kita tambahi untuk nutrisinya menjadi 1000 ppm. Demikian para sahabat. Oh ya, untuk tanaman ini, jenis tanaman yang saya pindahkan ini memang jenis tanaman yang mungkin bisa besar ya, jadi bisa kita pindah tanamkan lagi nanti setelah memang tidak memadai lagi tempatnya, mungkin menggunakan pot yang lebih besar. Nah, kalau sudah menggunakan pot yang lebih besar, kalau mau menggunakan tetap hidroponik ya paling menggunakan hidroponik sistem tetes ya atau vertigasi. Demikian para sahabat, mari kita lihat bagaimana saya memindah tanamkan tanaman menjadi dari polybag menjadi ke semi hidroponik dengan sistem WIC. Begitu terus
Oke, para sahabat, untuk pembuatan yang menggunakan polybag ya, menggunakan polybag untuk sistem wig. Jadi bagian bawah kita lubangin seperti ini ya, terserah sahabat mau bentuknya seperti apa. Yang penting nanti adalah tutup botol ya, tutup botol apa saja kita potong seperti ini ya, dan tutupnya yang nanti ini akan kita lubangi digunakan untuk kain panelnya atau sumbunya ya. Nah, ini yang sudah saya lubangin ya, saya sudah lubangin para sahabat, dan sudah saya kasih kain panel ya. Kain panel ini diharapkan nanti menyentuh dasar dari tandonnya ya, dari ember ini. Kenapa? Karena pada saat nanti air tandon ini posisinya ada di bawah, nah ini masih ada sisa-sisanya untuk nutrisi ataupun air yang diserap oleh tanaman yang kita beri sistem wig ini ya. Jadi untuk mengantisipasi saja ya, kalau bisa sahabat ceknya jangan sampai air yang ada di tandon ini benar-benar tiris ya. Ya, apabila sudah dapat setengah gitu ya, paling enggak kita sudah ngisi, jangan sampai habis. Namun untuk mengantisipasi hal tersebut, nah ini kain panel ini seharusnya menyentuh dasar ya. Jadi menyentuh dasar nih, itu sahabat ya. Dan jangan lupa untuk sisi samping, untuk sisi sampingnya itu harus kita lubangi sahabat ya, untuk air tandon ini. Kenapa yang harus kita lubangi? Yang pertama adalah fungsinya untuk sirkulasi udara yang ada di tandon, jadi supaya nggak ngap ya. Dan diharapkan akar, seandainya pun ada akar yang nanti akan keluar dari pot ataupun polybag, itu masih segar, nggak akan busuk ya. Dan yang kedua, seandainya tidak ada naungan, fungsinya adalah ketika nanti ketambahan air hujan, dia akan terbuang sehingga tidak menggenangi tandon ini ya. Karena kalau menggenangi bahaya juga ya. Bahayanya apa? Takutnya adalah merendam batang ya, merendam batang sehingga terjadi pembusukan. Namun kalau akar mungkin karena sudah kita biasakan dia selalu terkena air pada saat kapiler sumbunya, sampai saat ini yang saya tanam menggunakan sistem wig itu akar tidak ada yang busuk. Sampai saya gunakan juga untuk bonsai kelapa ya. Jadi saya nanam bonsai kelapa menggunakan sistem wig ya. Jadi ini juga nggak masalah dan akarnya nggak busuk, justru malah bagus. Nanti akan saya perlihatkan ya pada saat video pembuatan bonsai kelapa menggunakan sistem wig hidroponik ya sahabat. Nah seperti apa? Nah ini ada kain panelnya, ini ada polybagnya. Jadi sudah kita lubangin, lalu tutup botolnya, tinggalkan dulu ya. Tutup botolnya kita masukkan ke dalam sini. Nah, jadi penampakan nanti akan seperti ini para sahabat ya. Setelah itu lalu kita tutup dengan tutupnya dengan penambahan sumbunya ya. Jadi sudah menggunakan kain panelnya, tinggal masukin aja ini sahabat. Ini sangat praktis, kuat
Dan yang terpenting adalah proses kapilernya itu sangat bagus. Seandainya di tempat para sahabat tidak ada kain panel, silakan mencari kain perca, tapi yang terbuat dari bahannya biasanya yang kaos-kaos gitu ya, nilon ya. Nah, ini sudah oke para sahabat ya. Tinggal diisi media tanam. Nah, karena sekali lagi saya semi hidroponik ya, namun menggunakan sistem wick, sehingga untuk media tanamnya ini adalah media tanam untuk tabula pot ya. Jadi media tanam tabula pot saya masukkan ke sini. Saya beli sudah jadi. Nah, beli sudah jadi itu artinya saya beli di pasaran banyak ya para sahabat. Lalu saya tambahkan arang sekam dan sekam mentah saja. Ya, untuk ukuran polybag seperti ini saya menambahkannya setengah ember dari ember bekas es krim ya, setengahnya aja. Jadi ketika saya menyampurkan dengan arang sekam dan sekam mentah itu setengah-setengah. Nah, saya aduk baru saya campur lagi di untuk polybag ini. Dengan para sahabat ya, jadi nanti tinggal memasukkan aja. Oke, para sahabat, ini yang pertama tanaman daun salam ya, ini sahabat ya, seperti ini. Nah, kemarin itu masih di polybag ya, dan ini saya pindah tanamkan ke bekas galon mineral ya para sahabat. Memang untuk potnya sih ada, namun saya memanfaatkan barang bekas dulu ini. Nah, di bawah pot ini atau galon ini itu saya pasangi sumbu ya, sumbunya dari kain panel ya para sahabat. Nah, nanti akan saya tempatkan di ember bekas es krim yang sudah saya lubangi untuk tutupnya ya. Jadi seperti ini ya, tutupnya sudah saya lubangi. Nah, untuk embernya ini para sahabat ya, saya sudah siapkan juga banyak. Jadi ini murah para sahabat, satu pieces ini hanya 7.500 ya, dan sangat bagus. Kenapa? Karena warnanya yang tidak transparan. Jika warnanya transparan, para sahabat harus mengecat ya, supaya tidak mudah tumbuh lumut para sahabat ya. Nah, nanti ditempatkan di atasnya. Oke, saya skip dulu ya para sahabat ya. Ya sahabat, kalau yang menggunakan pot ataupun bekas minuman botol galon mineral ya, ini jadi ini saya menggunakan barang-barang bekas, dan kebetulan juga pas ya sama tandonnya atau ember bawahnya, sehingga kalau dilihat dari estetikanya oke ya, bagus gitu ya. Nah, ini sudah saya pasangin juga untuk sumbunya ya sahabat ya. Jadi udah saya pasangin sumbu, jadi tinggal masukkan saja ke dalam sini. Nah, memang nanti ini dengan berjalannya waktu pasti akan besar ya para sahabat, dan dia juga tidak akan mampu menahan ininya juga. Nah, ini harus ganti pot yang lebih besar tentunya ya. Ukurannya disesuaikan dengan tanamannya, karena ini tanaman adalah tanaman salam ya, daun salam. Ini kalau sekarang sih masih kecil nggak apa-apa, nanti mungkin setahun lagi atau 2 tahun lagi sudah besar ya, pasti dipindah dengan menggunakan pot yang lebih besar diameternya, paling tidak 60 ya, seperti yang itu. Nah, tentunya juga sistemnya akan berubah, bukan menggunakan sumbu lagi, tapi akan saya gunakan vertigasi ya para sahabat, menggunakan vertigasi. Oke para sahabat ya, jadi yang menggunakan pot atau menggunakan barang bekas seperti saya ini sama seperti yang tadi menggunakan polybag. Kalau polybag di bawahnya dilubangi lalu menggunakan tutup botol,
ya. Ini. Oke, kalau yang pot langsung saja dari bawah sudah tentunya sudah ada lubangnya, tinggal masukkan saja. Nah, lubang-lubang yang lain bagaimana? Biarkan saja ya. Nanti kalau akarnya pun keluar ya nggak masalah, ya kan? Nggak apa-apa gitu. Karena fungsi daripada sumbu itu hanya untuk membasahi media tanam, sehingga kita yang sibuk ya, yang tidak bisa kontrol tiap hari, menjadikan tanaman ini lebih aman ya, tidak mati kekurangan air ataupun nutrisi karena sudah kita simpan di embernya atau sebagai tandonnya. Oke para sahabat ya. Oke para sahabat, untuk yang proses polybag ya, ini sudah saya kasih kain panelnya ya. Tadi udah saya pasang ya para sahabat. Untuk kain panelnya ditaruh di tutup botol ya. Jadi tutup botolnya kita potong seperti ini para sahabat ya, lalu dilubangi. Nah, untuk lubangnya ini digunakan untuk kain panel dan kita pasangkan di polybagnya seperti ini ya. Nah, ini nanti akan saya isi media tanam. Media tanamnya adalah media tanam yang sudah jadi para sahabat saya, jadi nggak perlu harus fermentasi segala macam. Jadi tinggal masukkan saja media tanam yang sudah jadi. Namun kalau sahabat mau menambahkan arang sekam dan sekam mentah, silakan, itu lebih bagus ya. Itu para sahabat ya. Nah, sekarang akan saya masukkan media tanamnya ke polybag ini. Oke, masukkan media tanamnya jangan terlalu banyak ya. Jadi segini saja, mungkin jangan sampai setengah juga. Jadi bisa kita paskan dengan tanamannya. Ya, ini kebetulan tanaman merah delima ya para sahabat. Ya, sudah saya masukkan ke polybag. Nah, dipadatkan aja. Nah, setelah itu kita taruh di atas ember ini ya. Tapi jangan lupa untuk embernya kita isi air dulu ya. Para sahabat, dengan ukuran sendok ini ya, 2 sendok AB Mix A dan AB Mix B ya, atau pekatan A dan pekatan B, itu 2 sendok ke dalam 2 liter air ya, itu sudah cukup ppm nya. Mari kita buktikan ya. 500 ya sahabat ya. Kita lihat. Oke, 0. Cek. Nah ya, 539, jadi masih masuk. Oke para sahabat, nah ini langsung kita taruh tanamannya di atasnya ya. Ini saya matikan dulu. Nah, ini tinggal taruh sini. Oke, kasih gekan dulu ini. Ambil. Dirapikan aja Pak sahabat ya. Nah, untuk penampakannya ini seperti ini Pak sahabat ya. Ini sih sudah cukup rapi ya, tinggal kontrol airnya aja. Jadi sahabat nggak usah nyiram tiap hari. Dan jangan lupa ini kasih lubang untuk pembuangan kalau kepenuhan airnya ya, dan juga untuk sirkulasi udara yang ada di tandon supaya nggak pengap atau nanti bisa
menimbulkan tumbuh jamur ya. Gitu para sahabat ya. Oh ya, ini juga bisa untuk stroberi ya, tentunya para sahabat kalau menanam stroberi menggunakan sistem big dan pakai polybag seperti ini juga bagus ya para sahabat. Kemudian para sahabat, pindah tanam dari polybag ya ke sistem big, baik itu menggunakan polybag ataupun menggunakan pot ya. Kebetulan bukan pot sih ya, jadi saya menggunakan barang bekas galon air mineral ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi bagi para sahabat untuk menanam apa saja dengan cara wig, untuk memudahkan kita mengontrol tanaman kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, serta dipencet loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Dan saya juga mengharapkan komen-komen dari para sahabat untuk kemajuan channel saya. Akhir kata, bila ada kata yang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.